Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dilancarkan dan terima Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam adalah sama-sama kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa adalah bagian ibadah kedua setelah sholat dalam rukun Islam. Ibadah puasa yang dimaksud dalam hal ini tentu adalah ibadah puasa Ramadan. Namun, puasa tidak hanya di masa Rasulullah SAW, juga telah ada sejak di zaman Nabi Musa alaihissalam. Meskipun tidak ada ketentuan di dalam Taurat, kitab Zabur maupun kitab Injil tentang peraturan waktu dan bilangan dalam berpuasa. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya puasa telah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Nabi Musa alaihissalam pernah berpuasa selama 40 hari. Sampai saat ini para kaum Yahudi pun tetap mengerjakan puasa, meskipun tidak ada ketentuan seperti puasa selama seminggu untuk mengenang kehancuran Yerusalem dan mengambilnya kembali, atau puasa hari ke-10 pada bulan 7 menurut perhitungan mereka, dan berpuasa sampai malam. Intinya berbagai puasa juga dikerjakan itu mengacu pada tujuan yang sama, yaitu untuk perbaikan diri dari kesalahan yang pernah diperbuat dan pencegahan diri agar tidak terjadi kesalahan tersebut. Tentu saja kesalahan-kesalahan di dalam berpuasa itu muncul disebabkan oleh dua syahwat yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu syahwat faraj dan syahwat wajab, dan syahwat lapar. Apabila kedua syahwat tersebut tidak terkendali, maka akan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Pada intinya bahwasanya puasa itu tidak hanya dikerjakan oleh umat muslim. Agama-agama yang lain pun mereka ada berpuasa. Orang Yahudi pun tadi berpuasa. Bahkan dalam agama Kristen, dalam agama Hindu dan agama Buddha, mereka pun ada berpuasa. Oleh karenanya, sudah sangat patut untuk kita saling bertoleransi, saling menghargai sesama manusia ketika dalam menjalankan ibadah puasa. Dikisahkan dalam sebuah cerita di mana siang itu matahari Ramadan cukup terik. Guyuran cahayanya berhasil membuat suhu udara kota semakin memanas. Sudah barang tentu kondisi ini semakin menambah lemah dan lesu kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa. Di tengah kering kerontangnya kerongkongan, di kejauhan terlihat seorang anak yang tengah asyik menyantap makanan ketika kaum muslimin yang menahan lapar dan dahaga. Oh, ternyata maklum saja, ia adalah putra seorang majusi penganut agama penyembah api. Syahdan ketika melihat putranya menyantap makanan dengan lahapnya tanpa menghiraukan kaum muslim di sekitar, sang ayah lantas memukul anaknya seraya berujar,
Mengapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin pada bulan Ramadan? Tak selang beberapa lama pasca kesedihan tersebut, sang ayah kemudian meninggal dunia di pekan itu juga. Lantas ada seorang soleh di daerah tersebut berjumpa dalam mimpi dengan si ayah yang beragama Majusi itu sedang berada di surga, dikelilingi nikmat tiada tara. Kemudian orang soleh itu bertanya keheranan, "Wahai fulan, bukankah Anda seorang Majusi?" Kemudian si fulan itu menjawab, "Sebelum aku meninggal, Allah memuliakanku dengan memberi hidayah, sehingga aku memeluk agama Islam sebab aku memuliakan bulan Ramadan alaihi. Dengan menjaga kehormatan kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa." Tutur si Majusi, "Subhanallah, betapa Ramadan begitu melimpah akan rahmat. Seseorang non-muslim pun akhirnya mendapatkan kasih sayang berupa hidayah, sehingga di akhir hayatnya ia meraih husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menghormati, menghargai sesama terhadap orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana si fulan tadi, dia menjadi husnul khatimah sebab ia menghormati hak-hak orang Islam yang sedang berpuasa. Lantas bagaimana jadinya kita sebagai kaum muslimin sendiri? Andai mau menyadari dan memuliakan bulan Ramadan, maka maha benar Allah dan Rasulnya yang berkata dalam satu hadis yang menerangkan bahwa tiada ganjaran puasa melainkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ya, karena memang tak ada dari seorang pun dari kita yang akan sanggup menghitung keutamaan di bulan Ramadan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.